Kali ini kita akan menyampaikan materi seputar modul perlindungan anak. Sesi yang akan kita bahas adalah mengenai penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tujuan dari video kita kali ini adalah untuk mengetahui tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Kemudian kita bisa mengetahui pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Dikatakan penelantaran apabila tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Ada banyak sekali tentunya yang sering kita lihat dan terjadi di masyarakat. Akan saya sampaikan beberapa saja contoh di antaranya. Misalkan saja, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak diizinkan sekolah. Tidak dibawa berobat ketika sakit. Anak tidak didukung untuk pendidikannya. Tidak diberikan kasih sayang. Tidak diberikan perhatian, tidak diberikan kesempatan untuk beribadah. Kemudian anak ditinggal sendiri, anak didiamkan dalam kurun waktu tertentu, dan tentunya anak tidak dipedulikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penelantaran anak di masyarakat tentunya. Dari penelantaran tadi, jelas akan memberikan dampak ataupun akibat. Misalkan saja anak jadi putus sekolah, menjadi kurang gizi, bisa menyebabkan celaka, luka, atau sakit, menyebabkan depresi, ketakutan, tidak berani, anak merasa tidak aman, susah bergaul, susah menyesuaikan diri, dan lain-lain. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi penelantaran terhadap anak, perlu kita cegah dengan cara memenuhi kebutuhan dasar anak, kemudian meluangkan waktu bersama anak, mendidik anak, berbagi tugas dalam mengasuh anak, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak di keluarga terdekat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak ada di rumah, serta menitipkan anak di tempat penitipan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan. Selanjutnya, bawa anak ke tempat kerja apabila terdapat fasilitas yang aman untuk anak tentunya. Jadi, kunci keberhasilan di sini adalah pada orang tua. Diingat ya. Nah, itu tadi beberapa hal terkait masalah penelantaran terhadap anak. Lanjut, kita akan membahas mengenai tentang eksploitasi terhadap anak. Apa sih eksploitasi anak itu? Nah, pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material ataupun imaterial dapat digolongkan sebagai eksploitasi terhadap anak. Contoh-contoh eksploitasi terhadap anak. Misalkan saja dari segi pemanfaatan tubuh anak. Contoh, anak yang dilacurkan, pornografi terhadap anak, anak yang mengalami kecacatan, ataupun bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Berikutnya dari segi pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Misalkan saja perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk jaminan membayar hutang dan lain-lain. Kemudian dari segi pemanfaatan tenaga, misalkan saja anak yang bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus-menerus dan lain-lain.
Unsur-unsur eksploitasi, misalkan saja di sini ada dua hal, secara materi maupun bukan materi. Tapi prinsipnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi untuk memperoleh uang. Contoh, anak yang disuruh mengemis, anak yang dilacurkan, dan lain-lain. Kemudian dari segi bukan materi, yang mana yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Ya, contohnya anak dipaksa menikah dengan orang yang lebih kaya untuk keuntungan pribadi, misalkan seperti itu. Dari eksploitasi tadi akan memberikan dampak. Akibatnya apa? Misalkan saja anak jadi putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual, kemudian tidak punya cita-cita, stres, dan tertekan tentunya. Oleh sebab itu, perlu dicegah agar tidak muncul terjadinya eksploitasi. Caranya misalkan saja dengan mengupayakan anak tetap sekolah, tidak menyuruh mereka bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun, luangkan waktu bersama anak, kenali teman-teman mereka, tidak menjaminkan anak untuk hutang, penuhi kebutuhan dasar anak, buatkan akte kelahiran anak yang sah, dan lain-lain. Berbicara mengenai akta kelahiran, ternyata ini ada manfaatnya loh. Apa saja sih? Yang pertama, sebagai identitas sah anak. Kemudian memastikan asal-usul anak. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan anak. Selanjutnya, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Kemudian, kepastian mendapatkan hak waris, serta sebagai dasar pembuatan dokumen, seperti misal KTP, KK, SIM, dan lain-lain. Nah, itu tadi yang saya sampaikan seputar penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Kesimpulannya, yaitu pesan kunci kita pada video kita kali ini. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah merupakan penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan seputar materi mengenai penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dipelajari dan bisa menjadi wawasan pengetahuan kita bersama ya.